Hey. Selamat datang di podcast Pasca Sarjana, di mana podcastnya yang ngomong sudah sarjana. Yo, Cakep ya? Cakep. Tapi narasumbernya belum. Narasumbernya belum. Ya, terima kasih kepada Teh Botol Sosro sudah mensponsori podcast pada sore hari ini. Ya. Yeay. Thank you, Teh Botol. Minum dulu ya. Dan di sini saya nggak sendirian pada sore hari ini, ditemani sama kakak Natalia dan kakak Satria. Jadi dua orang ini akan menjadi narasumber pada podcast sore hari ini yang bertemakan quarter life crisis. Ya, cakep ya. Ngeri gak sih? Ngeri. Keren banget sih topiknya. Topiknya keren banget ya. Apalagi orangnya yang bikin podcast. Cakep. Sesuai tema pada sore hari ini, quarter life crisis, ya kan? Di masa ini kita pasti tahu dan kita pasti akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisis adalah fase di mana seseorang yang berusia 18 hingga 30 tahun yang merasa hilang arah. Oh enggak ya, belum ya? Belum. 18 sampai 30 tahun yang merasa hilang arah. Ya kan? Soalnya nggak punya Gmax di HP-nya. Bukan. Hilang arah, khawatir, bingung, dan galau. Karena memiliki ketidakpastian dalam hidupnya di masa mendatang dalam kehidupan secara sosial. Ya, gitulah. Langsung aja kita ke narasumber kita ya. Yang pertama ya kakak Natalia. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Nata. Umurku 23 tahun ini dan aku bekerja sebagai stylist. Natalia 23 tahun, hairstylist. Selanjutnya silakan Kak. Kalau aku Satria, umur sama kayak Natali, 23 tahun. Pekerjaan masih mahasiswa. CEO ya? CEO-nya 916 ya kan? Ya, Bener ya? Bisnis, alhamdulillah. Bener kan tuh? Bener. Langsung aja balik ke tema kita, quarter life crisis. Nah, menurut Kak Satria dulu deh. Seorang Satria Utomo. Apa sih quarter life crisis? Quarter life crisis itu kalau menurutku pribadi ya, itu fase hidup yang kayak kita itu lagi memikirkan masa depan. Yois. Lebih ke kayak melihat lingkungan sekitar, ternyata kita tuh masih di sini-sini aja seperti itu. Lebih ke situ sih. Masih di sini-sini aja, masih bingung ya mau kemana sih tuh kayak gitu ya. Gitu. Berarti Kak Satria mengalami quarter life crisis. Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Langsung ke kakak Natalia, quarter life crisis menurut seorang kakak Natalia tuh. Quarter life crisis itu bagian dari proses pendewasaan sih menurutku, karena setiap orang pasti ngalamin kan. Setiap orang pasti mengalami itu, bingung mau ngapain, kayak perpindahan dari kita yang muda menuju dewasa sih menurutku. Nah, proses menuju pendewasaan lah ya. Proses menuju Setuju sih. Jadi dua narasumber kita memiliki apa ya, dua pandangan berbeda namun saling setuju ya terhadap quarter life crisis tadi. Terus kira-kira kakak Natalia kan seorang stylist. Kedepannya karirnya tuh ingin seperti apa sih? Ingin menuju ke hal apa? Apa yang belum dicapai dan dicita-cita? Kalau ngomongin cita-cita, sebenarnya awalnya cita-citaku itu pengen punya salon yang profesional. Profesional salon. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, bekerja di salon, terus kerja sebagai stylist, itu cita-citanya agak berubah lagi. Apa itu berubah? Berubah karena kayaknya punya salon yang profesional tuh agak ribet dan melelahkan. Jadi ya itu termasuk bagian dari life crisisku sekarang sih. Jadi masih bingung dengan targetku sendiri. Terus ya, tapi untuk saat ini aku pengen jadi lebih ahli di bidangku. Jadi quarter life crisis yang kalian dialami terhadap masalah karir adalah kebingungan ya antara sebenarnya pengen punya profesional salon tapi karena ribet tadi masih bingung mau kemana. Nah kalau kakak Satria, quarter life crisis di hidup kak Satria yang berhubungan dengan karirnya kak Satria. Aku sih ngomongin cita-cita lagi ya.
kita dari kecil itu memang sudah ingin punya bisnis. Terus masalah krisis yang aku alami sekarang itu lebih ke melihat teman-teman yang kayak sudah pada lulus, sudah punya kerja yang tetap, gaji yang tetap gitu, sedangkan aku yang masih di sini aja seperti itu. Lebih ke situ sih. Oh, oke. Sempat mengalami hal seperti itu ya, kayak Pak, temen-temenku udah pada kerja, udah pada selesai semua, Bisnis jalan semua segala macam, sedangkan aku masih stuck di sini aja. Jadi dua narasumber kita punya quarter life crisisnya masing-masing di bidang karirnya ya kan ya. Nah kalau ngomongin kesibukan pasti nggak lepas dari yang namanya keuangan atau finansial. Nah kalau aku sih mau tanya gimana kalian berdua bisa apa ya? Bisa mengatur keuangan atau finansial kalian dengan kesibukan kalian. Boleh dari kata tadi ya boleh? Itu ya. Ya iya. Kalau aku ngatur finansial sih gimana ya? Ya memang itu harus diatur ya. Jadi memang memanage uang itu perlu. Jadi memang harus ada. Mau cowok atau cewek ya, itu memang perlu mempunyai ilmu untuk memanage keuangan seperti itu. Jadi dari awal misalnya aku punya gaji segini harus nabung seberapa, spend seberapa seperti itu. Tips and trick nabung cara Kak Satria gimana sih? Kalau aku ya simpel aja, mulai dari awal mendapat uang sudah langsung dipisah dengan uang tabungan seperti itu. Bisa ya, yang uang halal sama uang haram bisa ya Kak? bukan kan? Bukan gitu. Uang haramnya lain. Oh, lain. Uang halal libat halal, uang haram libat haram. Oke, itu ya bener ya? Bener. Cakep, bener banget. Kalau Kak Satria gimana? Cara nge-spend money-nya dan melakukan aktivitasnya biar seimbang, biar balance. Itu butuh penguasaan diri sih, itu butuh self control yang cukup baik, soalnya apalagi aku perempuan ya, ngatur uang itu lumayan sulit sih, apalagi kalau aku stress reliefku itu ya jor-joran keluarin uang gitu. Itu sebenarnya nggak bijaksana, itu harus direm gitu. Cuman kalau cara aku memanage biasanya aku selalu hitung di awal bulan kayak keperluanku yang dikeluarkan berapa, aku siapin, aku sisipin, sisanya aku maksimalkan untuk ditabung sih. Jadi pembagian uang ya, pembagian hasil apa ya? Hasil kerja kamu Iya, sebulan dan kamu bagi. meminimalisir juga pengeluaran. Jadi yang nggak perlu kalau bisa nggak usah keluar uang kayak gitu. Kalau bisa Self-control. pacarku aja. Oh, pacarnya aja. Kalau bisa ya. pacarku aja yang keluar uang nggak usah. Ah iya, baiklah. Tapi kalau untuk keadaan sendiri gimana? Untuk aku bahas finansial sama kesibukan. Kalau aku sendiri belum bisa sih sebenarnya. Belum bisa untuk memanage income sama outcome-nya. Belum bisa kayak uang segini aku bakal buat ini, uang segini aku bakal buat sini. Nah, untungnya aku masih di backup. Oh. Ada backupan gitu, masih ada yang bantu. suntikan dana ya? Ada suntikan dana di tengah bulan yang harus dibayar di awal bulan. Seperti itu. Sounds familiar. Dan kalau buat keadaan sendiri, quarter life crisis tuh Quarter life crisis itu fase di mana orang yang berumur 18 sampai 30 tahun. tapi pernah nggak untuk keadaan sendiri mengalami? Oh pernah. Sampai sekarang pun sebenarnya aku masih mengalami yang namanya quarter life crisis. Dimana Berat aku nggak masih sih? berat, tapi nggak berat badanku sih. Berat. Karena aku selalu bersyukur ya kan. Selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya, tidak insecure ya kan. Tapi semua itu hanyalah omong belaka. Sambat sih. Apa yang dilakukan ketika kalian quarter life crisis? Kalau aku sambat. Jadi sebenarnya kita bertiga ini lagi di fase itu nggak sih? Masih di fase itu. Masih di Coba mana? untuk Mencoba meraba-raba ya kan ya. Tapi kita semua kan tetap harus bersyukur. Yang namanya Tuhan kan masih ngasih kita apapun. Ya, bersyukur dan bersyukur. Cakep gak sih? Tapi nih, kalau ngomongin soal bertiga, pernah nggak sih kalian tuh apa ya? Yang namanya kayak kalau lihat teman atau sahabat atau pacar atau orang lain lah, kayak aku mau hampir berbicara kasar ya, tapi lupa ya kan ya. Kayak anjim kan, kayak anjim. Kenapa kok dia udah sukses duluan sih, ya kan? Kayak rasa iri, dengki gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin yang namanya apa ya?
hati yang tidak enak ketika melihat teman sukses. Jadi dengki. Ini dengki. Pernah nggak sih sebenarnya? Pernah lah pasti. Pasti sih. Pasti pernah ya? Namanya lihat teman di posisi yang enak tuh kayak, aduh kok aku nggak di situ sih, kenapa ya gitu. Cuman kalau kita mau berpikir lebih general, memang ada orang-orang yang punya privilege dan itu nggak bisa kita otak-atik gitu. Dan kalau bisa, itu tergantung caranya kita nyikapin juga sih. Kalau aku menyikapinya dengan, kok aku nggak punya privilege yang sama. Kalau aku mengeluhkan itu kayaknya bukannya aku berjalan maju, aku malah stuck di situ gitu. Karena kenapa? Karena Apa ya? aku Mindsetnya ya? Karena aku terlalu fokus dengan apa yang aku nggak punya. Gitu. Oke. Jadi kita harus mengubah apa namanya mindset di mana setiap orang yang punya privilege pasti sukses. Satria nih kayaknya pernah pengalaman deh. Ya, kamu pernah punya pengalaman karena privilege itu ya? Enggak. Oh, Saya enggak. iri dengki melihat Oh, teman yang pernah iri dengki? Pernah sih. Pernah iri dengki? Pernah. Oh, pernah. Maksudnya kita kan manusiawi ya. Ya. Jadi kita pernah punya rasa iri. Ceritain lah, ceritain. Boleh. Sharing. Itu lebih ke iri ke temanku sih. Karena Siapa namanya? kita sebut aja M. M. Itu kita waktu SMA kita sering kayak berkhayal kita mau kuliah di luar negeri lah, di sini. Sedangkan aku sama dia itu berkhayal kan, nah, aku pengen kuliah di Jerman segala macam. Dia bilang aku pengen kuliah di Amerika segala macam. Setelah lulus SMA, malah dia yang ke Jerman. Dia yang malah bisa ke Jerman, mendapatkan beasiswa segala macam, bla bla bla. Sedangkan aku di sini aja, jadi kayak kenapa kok harus dia gitu? Harus dia. Pasti ada. Tapi kan pasti Tuhan punya rencana lain ya terhadap kamu ya. Tapi sampai sekarang kamu masih merasa ini nggak? Masih apa sih, kamu udah move on atau kamu udah bisa terima itu nggak? Kadang itu kalau emang lagi down, lagi banyak pikiran, stres segala macam, itu pasti ada kayak selip pikiran kayak kenapa sih kok nggak aku kayak gitu. Cuman kalau nggak lagi kenapa ya aku tetap fokus apa yang aku punya sekarang kayak gitu. Jadi kamu mengarahkannya dengan fokus dengan prosesmu sendiri ya? sendiri. Mungkin kurang ibadah ya Kak Satria ya. Itu kayaknya nggak ada kaitannya ya. Nah itu tadi. Menurutku, menurut kalian gimana sih soal ibadah yang bisa menentukan masa depan itu kayak? Jangan kita nih lagi mengalami quarter life crisis. Dimana kalau orang-orang awam menganggapnya itu kita tuh kayak kurang ibadah. Kamu kurang dekat sama Tuhan. Nah, menurut kalian gimana? Menurutku dulu ya, ya bagaimanapun juga beribadah tuh pasti ada pengaruh, nggak mungkin nggak kan? Karena ya itu sesuatu yang baik. Kalau misalnya kita keep kegiatan yang baik, pasti itu ada dampaknya, ada manfaatnya. Cuman itu pun tergantung ibadahnya itu yang seperti apa. Menurutku itu tergantung motivasinya sih. Selama kita beribadah itu karena memang kita ada kerinduan hati untuk beribadah, itu pasti jadinya baik gitu. Cuman kalau kita beribadah motivasinya supaya minta Tuhan supaya aku digampangin jalannya apa, kayaknya motivasinya kurang tepat gitu loh. Ibadah tanpa usaha Ibadah tanpa usaha, dan ibadah itu kan cuma soal kegiatan ya. Orang jahat pun bisa beribadah. Jadi menurutku tergantung sikap hati dan motivasinya sih. Gitu. Kalau Kak Satria? Kalau aku sih nggak ada kaitannya ya, Nggak ada ya. Karena baik lagi seperti yang diobrolin Nathan ini, semua orang tuh bisa ibadah, tergantung dari motivasi dan Niatnya. niat hati sendiri itu seperti apa gitu. Karena kalau ibadah tuh niatnya, mintanya tuh minta rezeki. Tapi yang berdoa, yang minta, nggak melakukan apa-apa, nggak ada usahanya, ya kan? Nah, kalau usaha doang, kita kerja terus, tanpa ingat sama yang di atas, kita nol kan, kayak nggak ada salahnya gitu. Make sense nggak sih? Jadi semuanya berkaitan. Semuanya sangat berkaitan. Keseimbangan. Keseimbangan, kesempurnaan, cinta. Ngomong-ngomong soal quarter life crisis, balik lagi ke tema. Pasti ada hubungannya sama yang namanya masa depan, ya kan? Yang sebenarnya kalian khawatirkan tuh dari sosok kalian masing-masing. Aku pun juga nantinya di masa depan kayak gimana? Apa sih yang kalian khawatirkan, yang kalian pikirkan, yang kalian ragukan terhadap diri kalian di masa depan? Dulu. Kamu dulu deh. Kalau aku sih lebih khawatir ke
soft skill aku ya, maksudnya soft skill. zaman sekarang Hmm. lapangan pekerjaan semakin kecil, pasti kan banyak orang yang pengen, maksudnya banyak perusahaan yang pengen kayak ya kamu harus bisa ini bisa ini. Iya sih, kalau orang yang Rutinitas itu lapangan bola ya kayak. benar. Bener. Sorry Kak, sorry. Itu yang bikin aku insecure sih, kayak bisa nggak ya aku mencukupi apa yang orang pengen gitu. Memenuhi standar orang lain Ya. yang orang lain harapkan terhadap diri kita sendiri, iya kan? Iya, iya. Itu Setuju yang sih. ketakutan sih. Setuju kan? Kalau Kak Natali, Kalau aku kekhawatiran kedepannya sebenarnya nggak terlalu, karena aku sangat yakin aku pasti akan sukses. kok bisa yakin di saat orang-orang lain kayak meragukan orang-orang lain tuh meragukan dirinya sendiri? Karena aku nggak mau punya pikiran aku nggak sukses gitu. Aku nggak mau keep sesuatu yang nggak baik buat aku. Jadi aku mau mikirin yang baik-baik aja. Aku nggak mau khawatir. Yang penting aku kerja. Maksudnya bukan cuma mikir positif, tapi ada sesuatu, ada usaha, upaya yang tak lakukan gitu. Jadi nggak yakin doang gitu. Cuman apa ya? Kalau kekhawatiran lebih ke aku takut terlalu nyaman berproses sampai akhirnya aku skip hal-hal penting, kayak misalnya ini dari yang aku lihat di orang sekitarku ya, banyak perempuan-perempuan tuh yang dia enjoy kerja, cari uang, berkarir, dia happy sampai akhirnya di satu momen dia kayak teman-temanku kok udah nikah semua ya, kok udah punya anak semua, sedangkan untuk umur sematang itu tuh cari pasangan tuh nggak mudah dan nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi aku takut mengalami itu sih. Kalau soal kekhawatiran ya, aku lebih ke khawatir aku Berada di zona nyaman. terlalu lama Di zona nyaman. Yang padahal kalau misalnya nih, kalau aku udah berada di zona nyaman, ngapain harus keluar? Sometimes aku berpikiran seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau aku berpikiran seperti itu terus, kayak kapan aku bisa berkembang? Kapan aku bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya ada di dalam diriku yang selama ini terpendam? Setuju kan ya? Itu sih. Nah itu sih, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau menurut saya, Untuk mengeksplor diri lagi sih. untuk mengeksplor berani diri. challenge diri sendiri. Contohnya yang berani mengeksplor diri adalah Dora. Dora dia selalu bereksplor Ya explorer ya. dan dia nggak malu untuk bertanya. Meskipun kita nggak pernah jawab. Kita Benar. jawab sih sebenarnya. Dia selalu berkata, katakan peta. Dia berani bereksplor dirinya, Yes. kan? Hingga bertemu Diego, ya kan? Sama Bus, Casper. Benny. Sweeper jangan mencuri, ya kan? Ya, Pernah mencuri? Nggak pernah lah. jujur aja lo gak apa-apa. Masih pernah nggak? Nggak pernah. Oh, pernah saya mencuri hati seorang wanita. Siapa itu? Ada. Nyuri tahu bukan tin gak pernah. Di kantin pernah. Maaf. Lupa bayar ke Bugis juga pernah. Lalu balik lagi ke tema, kita ngomongin soal quarter life crisis. Sempat gak sih kalian berada di titik dimana kayak udahlah, kayaknya aku cuma bisa segini aja, kayak menyerah? Pernah gak sih kalian di poin saat kalian di bawah banget dan gak ada yang gak ada yang selalu ada buat kalian, gak ada orang yang bisa ngajak kalian ngobrol, bahas tentang ini? Pernah gak sih kalian di titik terendah dalam hidup kalian? Pernah sih, cuman nggak sampai berlarut-larut berhari-hari gitu. Jadi kayak langsung Dan yang kamu lakukan apa? yang aku lakukan ya introspeksi diri sih. Introspeksi diri. Introspeksi diri kayak lebih pengen mengeksplor. Maksudnya aku lebih sering ke bikin list sih, bikin list kayak to do list itu. Aku harus hafal. Nah, Jadi aku ada guide, ada kayak tuntunan jalan aku harus ngapain untuk mengeksplor diriku sendiri kayak gitu. kalau dari kesatria artinya untuk menghadapi titik poin terendah itu kita punya tujuan ya. Kita harus punya visi misi kan? Visi misi, tujuan, biar nanti ada target, lalu kita berusaha mencapai target itu dengan caranya kita. Untuk visi hidupku ya Visi kaya. wajar.
wajar sih Manusia, manusiawi. semua orang manusiawi, semua orang pengen kaya. Enggak sih, aku visi itu pengen lebih ke sederhana aja sih. Maksudnya mampu membeli rumah, mampu beli pesawat. Mampu Jadi membeli aku pesawat pengen ya. jadi kaya raya, cuman aku bisa mampu beli. Kalau pengen apa tinggal tunjuk gitu ya, nggak bingung bayarnya gimana. Dan aku pengen lebih jadi orang yang kaya hati. Kayak aku. Oh gitu. Kalau Kak Nata, gimana Kak Nata? Sorry pertanyaan. Mohon maaf nih ya, Salvo. saya juga lupa pertanyaan saya tadi apa ya? Nah, minum apa Titik juga? terendah. Oh iya. Pernah nggak Kak Natalia berada di titik terendahnya Kak Natalia? Titik terendah pasti pernah lah. Cuman bukannya nggak tahu mau ngapa-ngapain sih. Aku tahu aku mau ngapain, cuman ya lagi down aja, lagi kurang motivasi, lagi kesepian. Yang dilakukan saat Kak Natalia mengalami kurang motivasi atau kesepian? Perbanyak ibadah. Aku sih makan coklat. Makan coklat, berbanyak Aku ibadah. kebetulan nggak suka coklat, jadi aku perbanyak ibadah. Aku sukanya kamu sih. Nah, Wah, thanks. iya, lo juga suka Satria. Kenapa ada pik lain di sini? Jadi caranya Kak Satria sama Kak Nata untuk menghadapi poin terendahnya juga anu ya macam-macam ya. Kalau Ada kamu yang- sendiri? Kalau aku sendiri aku nggak pernah di poin terendah. Aku merasa selalu di atas. Congkak ya? Dari dulu saya kecil ya kan hingga besar saya tidak pernah berada di poin terendah. Ya, paling di basement aja. Kamu buat tanah. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast kita pada sore hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat agar survive nih? Buat teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton, gimana sih menurut Kak Nata, Kak Satria cara survive dari quarter life crisis? Kalau aku sih karena aku belum survive, maksudnya aku belum melewati sepenuhnya fase ini. Hah? Aku nggak tahu ya, Ya, kayak aku nggak tahu caranya karena aku belum lewatin ini kan, Ya. belum komplit lah perjalanannya. Cuman selama ini sih cara aku menjalani ya tetap fokus, jangan terlalu lama pusing sama yang kita nggak punya, apa yang Jangan ada terlalu kita. pusing. Karena lebih ke fokus ke hal positif sih, keep sesuatu yang positif aja, stay positif. stay positif dan fokus pada prosesnya aja sih. Kalau aku Jangan ya, terlalu pusing, stay positif dan fokus. Yap. 3 kunci dari Kak Natalia agar berhasil melewati zona nyamanmu di quarter life crisis. Gak nyaman sih sebenarnya. Gak nyaman sih quarter life crisis. Kalau tadi Kak Satria, poin-poin apa nih caranya Kak Satria survive? Sama sih, sama kayak karena aku juga belum sepenuhnya lepas dari quarter life crisis. Tapi kalau selama ini yang aku lakukan ya Nangis. Oh, apa? Mohon maaf. itu ada salah satunya ya. Oh iya. Gak apa-apa, nangis itu Wajar ya? silly. Ya. It's okay nangis. It's okay to be cry. Cry baby. Tapi selama ini aku pasti melihat diriku sendiri ya, introspeksi diri, apa yang salah, Ah. terus lebih ke Introspeksi, introspeksi, survive, terus apa lagi ya? berdoa. Enggak sih. Enggak berdoa ya. Stop untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, stop membandingkan dirimu dengan orang lain karena start orang boleh sama, tapi finishnya berbeda, cara melaluinya berbeda. Gitu. Aku pernah kan kayak selalu iri gitu kayak kenapa ya orang punya skill ini, skill ini, skill Ah. ini. Tanpa mereka, oh ternyata aku punya skill yang mereka nggak punya. Nah, itu tadi. Fokus ke benar ngomongnya Nat tadi, fokus ke yang kamu punya, skill yang kamu punya ya asal aja. Kalau aku ya bener sih, stay positif, terus fokus apa yang kita punya, lebih apa ya, lebih percaya diri sendiri ya kan, Oh, bener. percaya diri. Karena aku sendiri ngalamin yang namanya sometimes aku iri dengan orang ini, dengan orang A, orang B, karena mereka memiliki ini, memiliki itu. Tapi di sisi lain, orang A dan orang B belum tentu punya apa yang kita miliki. Ya, Nah, setuju. dan itu aku baru sadar dan bersyukur akhirnya sama Tuhan udah dikasih yang namanya hidup ini ya kan. Dan semoga Semoga bersyukur juga. bersyukur dan semoga kita berdua
mampu melalui yang namanya fase quarter life crisis. Kayaknya itu tadi perbincangan kita pada podcast sore hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk Natalia, terima kasih untuk Satria, dan terima kasih juga untuk Teh Botol Sosmed yang udah mensponsori podcast pada sore hari ini. See you, sampai jumpa di episode podcast Pasca Sarjana selanjutnya. Ya.